Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Karjo Swito Jos. Oke, anak-anakku semua, selamat pagi, semangat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, anak-anakku, berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena pertemuan kali ini adalah pertemuan untuk merencanakan, pertemuan untuk membuat rencana pada pertemuan selanjutnya mau seperti apa. Karena kemarin minggu kemarin tidak ada pembelajaran, maka minggu ini ada pemadatan pembelajaran sedikit ya, karena untuk mengejar mid semester pada bulan September besok. Anak-anakku semua, materi pelajaran yang akan kita bahas yaitu pembuatan pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Jadi kalian nanti akan membuat rencana. Bagaimana sih cara membuat rencananya, bagaimana kalian akan menyusun rencananya, bagaimana kalian akan melaksanakan kegiatan dari rencana yang telah kalian susun. Gitu ya. Kita langsung masuk ke materi. Endingnya ya, akhir dari pembelajaran ini kalian akan mampu untuk menyusun rencana praktek pembuatan pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Jadi nanti mengolah makanan, salah satu olahan makanan hasil peternakan atau perikanan, silahkan kalian susun sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh-contohnya juga ya, tetapi nanti kalian akan membuat sendiri. Saya hanya akan memberikan contoh. Oke. Di sini adalah tahapan proses pembuatan pengolahan pangan. Ya. Apakah tahapan proses pembuatan pangan penting? Ya, pada proses pembuatan apakah penting? Untuk apa sih? Ya. Nah, ini agar dapat dihasilkan karya pengolahan yang sesuai dengan kegunaan, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun pengemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Maksudnya apa? Jadi sesuai dengan rencana. Kita mau merencanakan untuk apa? Kita rencanakan. Jadi berguna. Kalau sudah direncanakan nanti akan berguna. Yang kedua, nyaman dalam rasa. Jadi kalau sudah direncanakan nanti rasanya kita sudah bisa membayangkan, oh mau rasa yang seperti ini. Kalau kalian suka yang pedas, berarti nanti akan ditambah cabai atau merica gitu. Ya, tepat dalam pengolahan. Jadi kebutuhannya berapa udah direncanakan, tidak berlebihan. Misalnya praktek pengolahan untuk satu menu ya, untuk satu piring untuk makan siang misalnya. Kalian beli daging misalnya, untuk pengolahan dagingnya 1 kilo kan berlebihan ya. Disesuaikan. Memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun pengemasan. Jadi nanti penyajiannya pun kalian akan menarik. Semakin menarik penyajian, nanti akan semakin kalian akan tertarik, akan bergairah untuk mengkonsumsinya atau menikmatinya. Yang terakhir adalah aman bagi kehidupan manusia. Jadi tidak asal hasilnya akan membuat kalian jadi sehat ya. Itu. Apa sih tahapan proses pembuatan ya? Tahapan atau proses pembuatan apa saja? Pada kelas 7 dan kelas 8 kalian sudah pernah melaksanakan ini. Saya hanya mengulang ya. Mungkin pada saat dulu kelas 7 kelas 8 belum begitu jelas, kita akan jelaskan sedikit ya. Pertama adalah tahap perencanaan ya. Tahap perencanaan.
Apa saja tahap perencanaan? Nah, ini ada identifikasi kebutuhan di sini. Tahap perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan, ada ide atau gagasan. Nah, setelah perencanaan kita akan melompat ke pelaksanaan pembuatan. Di pelaksanaan pembuatan tidak hanya pelaksanaan saja, tapi tahap persiapannya juga ya. Persiapan, setelah disiapkan dengan baik, baru proses pembuatan. Ya, itu ya. Kalau sudah proses pembuatan, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu penyajian dan atau pengemasan. Mau disajikan apa dikemas ya. Kalau disajikan berarti akan dikonsumsi di tempat, kalau dikemas berarti akan dibawa kemana, gitu ya. Yang terakhir adalah evaluasi ya. Di evaluasi ini kita akan merasakan hasilnya ya. Kita akan mencicipi enak, pedas, gurih, kasinen, atau kurang seger, atau sesuai apa tidak lah, itu di tahap evaluasi. Hasil evaluasi ini nanti kalian akan gunakan untuk evaluasi kegiatan agar selanjutnya menjadi lebih baik lagi ya, rasanya nanti jadi lebih enak lagi itu ya. Oke, kita masuk ke perencanaan. Di perencanaan tadi ada identifikasi kebutuhan. Di identifikasi kebutuhan ini ya, kita akan menganalisa kebutuhan pengelolaan ya, kebutuhan pengelolaan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, kelas, kelompok, keluarga saat ini ya, tergantung nanti ya. Terus untuk apa? Untuk dijadikan ide atau gagasan perencanaan produk pengelolaan pangan. Nah, tadi kan ada diidentifikasi, menganalisa kebutuhan pengelolaan pangan berdasarkan kondisi lingkungan ya, kelas, kelompok atau keluarga. Nah, karena kalian posisinya lagi di rumah, kalian posisinya sekarang masih kondisi pandemi corona, maka ini contoh ya. Identifikasi betul. Sekarang virus corona masih merajalela di Indonesia. Ini contohnya ya. Sedangkan antivirusnya belum ditemukan. Agar kita terhindar dari virus corona, kita harus memperkuat imunitas tubuh. Salah satu cara adalah makan makanan yang berprotein tinggi. Nah, rata-rata makanan berprotein tinggi harganya mahal. Nah, karena dengan adanya pandemi seperti ini ya, kita harus pintar memilih makanan mana yang berprotein tinggi tapi murah. Bagaimana cara mencari yang murah? Nah, itu identifikasi kebutuhan. Nah, lanjut. Nah, dari identifikasi kebutuhan kita akan masuk ke ide gagasan. Nah, ide gagasan itu apa? Membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan tadi. Tadi yang protein tinggi, harganya murah. Contoh ini, apa saja sih makanan protein tinggi? Nah, salah satunya adalah ikan, daging, susu, telur. Di antara 4 yang saya sebutkan tadi, yang paling murah mana ya? Nah, saya akan membuat olahan telur karena telur paling murah di antara ikan, daging, susu ya. Oke. Kira-kira apa ya olahan telur yang menarik dan belum pernah saya coba? Kalau telur goreng, telur dadar sudah pernah. Ya. Telur ceplok atau telur mata sapi sudah pernah. Saya akhirnya punya ide. Bagaimana kalau saya akan membuat telur kecap asin ya? Ya, saya membuat telur kecap asin.
maka judulnya adalah telur kecap asin. Oke, terus kita masuk tahap pelaksanaan pembuatan. Apa saja? Nah, di sini ada persiapan, yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, ya, menyediakan alat dan pengolahan pangannya, ya, mulai dari pengupasan atau pencucian bahan. Contoh, ini contoh ya, karena telur tadi telur kecap asin, maka saya harus membeli telur ayam, kecap asin, kecap manis, bawang putih. Yang kedua, menyiapkan peralatan seperti mangkok, wajan, spatula, piring lepek, sendok, lapel. Ya, lapel. Ini buat apa? Buat membersihkan. Yang ketiga, menyiapkan bahan, ya, atau telurnya telah dikocok. Oke. Alatnya, nah, ini contoh alat dan bahannya. Mangkok, wajan tadi sudah saya sebutkan, spatula, piring lepek, sendok, kain lap. Bahannya telur, kecap asin, kecap manis, bawang putih. Itu persiapan. Nah, sekarang proses pembuatan, ya, proses pembuatan dan keselamatan kerja serta hal lain yang penting. Contoh, ini contoh ya dari pembuatan telur kecap asin. 1. Siapkan semua peralatan dan bahan yang telah direncanakan. 2. Kocok telur di mangkok jika akan membuat telur dadar. Tapi jika akan membuat telur mata sapi, berarti tidak perlu dikocok, nanti akan dipecah langsung. Yang ketiga, cincang bawang putih dengan cara digeprek terlebih dahulu, terus dipotong kecil-kecil. Ya, dihancurkan, diulek juga boleh. Ya. Cuma tadi di sini tidak ada. Ya. Terus yang keempat, panaskan minyak di wajan lalu masukkan telur. Goreng setengah matang. Angkat telur tersebut. Ya. Sisa minyak yang untuk menggoreng telur gunakan untuk menggoreng bawang putih yang telah dicincang tadi sampai setengah matang. Lalu masukkan kecap asin secukupnya. Setelah itu masukkan kecap manis secukupnya. Jangan lupa tambahkan air sedikit agar telur nanti tertutup cairan tersebut. 9. Masukkan telur tersebut agar matang. Kemudian sajikan di piring datar. Pastikan semua bersih kembali setelah selesai proses pembuatan kecap telur asin. Itu contohnya. Jadi nanti kalian buatnya sendiri-sendiri, berbeda ya. Lanjut, penyajian atau pengemasan. Apa itu penyajian atau pengemasan? Apakah mau disajikan, ya, ataukah mau dikemas di wadah lain untuk dibawa pulang? Tergantung kalian nanti. Contoh, jika disajikan telur kecap asin, maka disajikan di piring datar. Ya, walaupun ada cairannya untuk menggarnisnya, ya, untuk membuat seninya justru. Jika dikemas, telur kecap asin dikemas ke plastik atau styrofoam. Ya. Tuh. Lanjut ke evaluasi, merasakan hasil, yaitu mencicipi hasil yang telah dibuat. Jika ada rasa yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan saat praktek atau membuat di lain hari. Ya, itu merasakan hasil, ya, dan mengevaluasinya tadi. Nah, ini sudah. Kita akan menjelaskan sedikit tentang penyajian dan pengemasan, ya. Apa itu penyajian? Penyajian itu jika kalian akan makan di tempat. Pengemasan jika akan dibawa pergi dari tempat tersebut. Penyajian dan pengemasan ada 2 jenis, ya. Sebenarnya ada 3, yaitu tradisional dan modern, dan mix atau gabungan dari tradisional dan modern. Contoh yang tradisional,
daun, gelas dari bambu jika bentuknya minuman, piring dari anyaman rotan, ya, dan lain-lain. Kalau yang modern, gelas cantik, ya, piring datar, gelas plastik untuk pengemasan, styrofoam, gelas atau piring bahan polyethylene atau PE, polipropilen atau PP, dan lain-lain. Banyak sekali. Ya, kalau yang modern sekarang sudah luar biasa banyaknya. Apa sih tujuan pengemasan? Tujuannya adalah satu, melindungi isi. Ya, ini pengemasan. Melindungi isi atau makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang baik. Yang dua, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Pemilihan material yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang tepat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk memilih membeli makanan tersebut jika kalian dikemas mau dijual. Yang ketiga, informasi mengenai makanan tersebut, yaitu seperti nama, merek makanan, isi makanan, berat, kandungan bahan dan nutrisi, tanggal kedaluarsa, produsennya siapa, kode produksinya berapa, dan keterangan khusus harus jelas. Itu pengemasan kalau mau dijual. Nah, jenis-jenis kemasan ada beberapa, ya, ada 3. Yaitu yang pertama adalah kemasan primer, yaitu kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Ukurannya relatif lebih kecil dan biasanya disebut sebagai kemasan eceran. Sedapat mungkin kemasan memberikan informasi lengkap tentang produk. Yang kedua, kemasan sekunder atau kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Kemasan jenis ini dapat dimanfaatkan untuk memajang produknya. Ya. Yang ketiga, kemasan tersier atau kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Itu adalah kemasan tersier. Nah, faktor-faktor apa saja ya dalam penyajian dan pengemasan? Yang pertama adalah sanitasi dan higienitas atau higienis. Ada beberapa prinsip sanitasi dan higienis. Ya. Prinsip higien dan sanitasi makanan. 1. Setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah yang terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. Yang kedua, makanan yang mengandung kadar air tinggi atau berkuah baru dicampurkan pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Contohnya sop. Jangan dicampur dulu, tapi dicampurnya nanti, ya. Pada saat mau disajikan, biar tidak rusak. Jadi sayurannya sudah layu, kena panas. Yang ketiga, beberapa hidangan makanan nikmat disajikan masih dalam keadaan panas, ya. Tadi sop, bakso, soto, tuh. Yang keempat, peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkok harus bersih dan dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak peot, tidak pecah, ya. Yang kelima, hindari kontak langsung dengan tangan. Jadi pada saat mau mengemas ya menggunakan plastik, ya. Jadi karena tangan kita berkeringat, kalau keringat berarti kemungkinan ada bakteri, khawatirnya makanan tersebut jadi terkontaminasi, ya. Faktor yang kedua adalah cita rasa. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan, ya. Kalau makanannya enak ya laris gitu, ya. Kalau nggak enak ya nggak laris, itu saja. Gampangannya seperti itu. Yang ketiga, warna dan tekstur. Warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan.
Ya, tekstur makanan yang empuk, mudah digigit dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. Contohnya daging, ya. Bayangkan kalau dagingnya bulat, contoh ayam kampung yang bulat nggak dimasak dengan baik, maka susah digigit, maka si penikmat atau konsumen tidak nyaman kalau makannya bulat, ya. Alot itu. Yang keempat, alat dan kemasan terbagi menjadi dua, yaitu penyajian atau pengemasan tradisional, ya. Tiga sebenarnya, ya. Penyajian dan pengemasan modern serta modifikasi dari keduanya, ya. Tadi sudah sempat disebutkan. Nah, coba kalian sebutkan contohnya apa saja, bayangkan, ya. Oke, itu materi pengemasan, ya. Kalian punya tugas. Nah, tugas yang keempat ini tidak seperti tugas 1, 2, 3, tidak ada soal pilihan ganda, tapi tugasnya kalian adalah buatlah rancangan pembuatan pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Ingat, ini baru rancangan, ya. Ini baru rancangan. Jadi kalian tulis apa saja yang kalian tulis. Nah, pertama, ya, siapkan kertas tulis dulu, tulis nama kelas, nomor absen, terus tulis tahapan-tahapan pembuatannya. Yang A, perencanaan, tulis identifikasi kebutuhannya apa saja, ya. Ini harus diisi nanti di Google Classroom, diisi nih, ya. Tulis juga ide gagasannya, ya. Ide gagasannya apa? Contohnya sudah ada. Terus di tahap pelaksanaan atau pembuatan, tulis persiapannya, ya. Persiapannya apa saja, apa yang harus disiapkan. Tulis urutan pelaksanaannya, ya. Pada saat pelaksanaan urutannya seperti apa. Oke. Yang tahap selanjutnya adalah penyajian atau pengemasan. Pilihlah, ya, kalian mau disajikan atau dikemas, ya. Dipilih. Tapi di sana tidak ada tulisannya, cuma setelah kalian pilih, tulis, ya, kalian mau menyajikan atau mengemas menggunakan apa, itu, ya. Jadi di Google Classroom, ya, di form-nya itu yang harus kalian isi, ya. Mudah sekali. Silahkan kalian kerjakan tugas 4. Jelas, ya? Jika belum jelas, silahkan kalian scroll ke atas, nanti tanyakan di grup juga bisa. Itu dari saya. Oh ya, kerjakan secepat mungkin, dalam artian dalam hari ini kalian kerjakan, karena setelah selesai kalian ada tugas 5, yaitu praktek. Seperti apa prakteknya? Prakteknya akan berhubungan dengan perencanaan yang telah kalian buat. Jadi perencanaannya harus sesuai dengan prakteknya. Akan saya cocokkan. Itu saja dari saya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan